Renungan Harian. Siapa menabur, siapa menuai. Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9:6. Tak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini berlaku hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, dia yang akan menuai, apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Rasul Paulus memperingatkan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6:7-8. Bila kita menabur kebaikan, kita pasti akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur keburukan, maka hal-hal yang buruk pula yang akan kita tuai. Contoh konkret menabur adalah tindakan memberi persembahan untuk Tuhan maupun memberi sesuatu kepada orang lain. Dalam hal memberi, sikap hati harus diperhatikan. Jangan sampai kita memberi semata-mata karena mengharapkan balasan atau imbalan. Bagaimanapun juga tindakan memberi itu bagaikan menabur benih yang suatu saat nanti akan menghasilkan buah. Jadi tindakan memberi bukanlah tindakan sia-sia atau percuma, justru merupakan tindakan yang baik dan tepat. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6:9-10. Jangan pernah menunda-nunda waktu untuk berbuat baik. Biarlah kebaikan itu terus mengalir dari hari ke hari, sehingga kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4:5. Memberi harus dengan kerelaan hati, bukan berarti memberi dengan sesuka hati, tapi memberi sepantasnya sesuai dengan berkat Tuhan yang telah kita terima. Namun bukanlah hal yang mudah bagi orang yang hatinya melekat pada uang dan harta. Buanglah sifat kikir, egois dan materialistis dalam diri kita, dan jadilah berkat bagi orang lain, karena apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Renungan kedua, bertambah kaya. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Amsal pukul 11.24. Menyebar harta bukanlah berarti memboroskan harta atau memamerkan harta kepada orang lain. Dalam terjemahan versi yang lain, disebutkan, gemar memberi, dan itulah yang dimaksudkan dengan menyebar harta. Pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, mengingatkan tentang prinsip mengumpulkan yang kemudian ditambahkan prinsip hemat. Pangkal kaya membuat manusia berpikir bahwa untuk menjadi orang berada itu butuh pelit. Menghemat luar biasa adalah kecenderungan manusia untuk hanya menggunakan serba sedikit dari harta bendanya dengan tujuan menghemat sehingga ia dan keluarganya makan yang kurang dan serba terbatas dalam fasilitas hidup karena menganggap bahwa harta akan habis.
Jika orang yang memiliki harta benda dan uang yang berpikir demikian, maka ia adalah orang kaya yang miskin. Berkekurangan bukan hanya soal ada pada saat ini, tetapi ada ketersediaan sumber daya pendukung hidup untuk sepanjang waktu selama hidup di dunia ini, tetapi juga soal fakta yang dipengaruhi oleh pikiran hemat. Rumus iman adalah semakin memberi semakin diberi, sebab apa yang kau perbuat kepada sesamamu akan diperbuat juga kepadamu oleh Tuhan. Semakin memberi semakin didoakan, dan itulah kekayaan terbesar. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pukul 20.35. Ilustrasi. Toples dan pasir. Seorang pria menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengumpulkan pasir halus yang berwarna-warni. Baginya, pasir itu adalah simbol pencapaian. Setiap butir mewakili lembur kerja, pujian atasan, dan koleksi barang mewah yang ia miliki. Ia merasa sangat puas setiap kali toples kaca besar di ruang tamunya terisi semakin penuh oleh pasir-pasir indah itu. Hingga suatu hari, ia mendapatkan beberapa buah batu kali yang besar dan indah. Batu-batu itu melambangkan hal-hal yang paling berarti, waktu bersama anak, kesehatan tubuh, dan kedamaian batin. Pria itu sangat ingin memasukkan batu-batu itu ke dalam toplesnya. Namun, ia menemui masalah besar. Toplesnya sudah hampir penuh dengan pasir halus yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia mencoba menekan batu-batu besar itu masuk, tetapi tidak bisa. Ia mencoba menaruhnya di atas, tetapi batu itu malah jatuh dan pecah karena tidak ada ruang lagi. Ia baru menyadari kesalahannya. Ia memenuhi toples hidupnya dengan hal-hal kecil dan remeh terlebih dahulu, sehingga tidak ada lagi ruang untuk hal-hal yang benar-benar besar dan penting. Jika saja ia memasukkan batu-batu besar itu lebih dulu, pasir halus itu masih bisa mengisi celah-celah di antaranya. Namun sekarang, ia memiliki toples yang penuh dengan pasir, tetapi kehilangan semua batu berharganya. Hidup kita memiliki kapasitas yang terbatas, sama seperti toples tersebut. Masalahnya bukan pada seberapa banyak yang bisa kita lakukan, tetapi pada urutan apa yang kita kerjakan. Kita sering menghabiskan hari-hari kita untuk mengejar pasir, hal-hal yang kelihatan sibuk dan penting di mata orang lain, tetapi sebenarnya remeh di mata waktu. Kita mengejar validasi, pamer kekayaan, atau kesibukan yang tidak ada habisnya, sampai kita lupa menyisakan ruang untuk batu besar seperti keluarga dan ketenangan jiwa. Jangan sampai di akhir hidupmu, kamu menyadari bahwa kamu memiliki segalanya, tetapi kehilangan hal yang paling berarti. Atur ulang prioritasmu hari ini. Masukkan hal-hal yang paling berharga terlebih dahulu, karena urusan duniawi yang kecil akan selalu menemukan celahnya sendiri tanpa harus mengorbankan apa yang paling utama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pukul 6.33